Mari kita sedikit merenung dengan pengalaman-pengalaman kejadian yang sudah marak diviralkan di sosmed. Ada penculikan anak, sampai anak itu Masya Allah, ada juga yang dibantai karena lupanya diri seseorang dengan dirinya sendiri. Bangsa manusia bisa membantai bangsa manusia. Korban itu boleh, tapi bukan mengorbankan manusia. Sudah cukup kiranya pendidikan akhlak yang telah kita ejawantahkan, karena kotornya jiwa sehingga dia tidak mengenal bangsa manusia sendiri. Kalau kita mendidik anak, kita didik diri kita. Bagaimana rasanya di saat kita itu dididik pada saat kecil? Tentunya kasih sayang. Mengapa orang itu bisa kadang kita lihat diviralkan di sosmed itu, ada anak kecil yang dijewer, digantung, bahkan dilempar-lempar. Itu bukan karena apa? Ya karena jiwanya orang tuanya yang sakit. Jiwa orang tua itu sebenarnya adalah menyayangi, melindungi, merawat, mendidik, apalagi seorang ibu. Saya yakin mereka, orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu adalah orang yang jiwanya lagi sakit. Mengapa jiwanya sakit? Karena hatinya sakit. Mengapa hatinya sakit? Karena ada sesuatu yang mereka makan membuat hati itu sakit, yakni makan makanan yang tidak halal dan makan makanan yang syubhat. Karena makanan yang tidak halal akan menjadi darah, dan darah itu akan disertai iblis dan setan, karena setan menempati di majaril dam, tempat alur arusnya darah mengalir. Di saat darah kita itu masuk ke otak, maka otak kita akan dimasuki saripati darah yang masuk ke dalam otak kita. Kalau di situ ada darah yang jelek, dari siri perilaku yang jelek, maka mempengaruhi kepribadian seseorang. Psikonya juga akan ikut buruk. Tidak menerima. Di sana ada nafsu. Kita tuh yang paling bahaya adalah nafsunya. Karena nafsu itu sudah dibakar sama Allah, dimasukkan ke dalam neraka berkali-kali berulang-ulang. Nafsu itu ternyata masih tidak mau mati. Tuh nafsu, dia tidak mau mati. 3 kali ditanya, siapa kamu? Saya. Anda. Itu nafsu. Dimasukkan ke dalam neraka lagi, kemudian bertahun-tahun, kemudian diangkat oleh malaikat dan ditanya sama malaikat, siapa Anda? Saya. Anda adalah Anda. Sampai 3 kali dan berulang-ulang lamanya dihajar di neraka. Ternyata nafsu itu baru berkata, saya adalah nafsu dan engkau adalah Tuhan. Masih mengatakan saya nafsu. Coba orang yang seperti itu, kalau ingat dia siapa, dia keturunan siapa, orang yang melakukan kebejatan perilaku seperti itu, berarti ada yang dicontoh. Siapa yang melukai orang lain, dia akan merusak hubungan dia dengan orang tuanya. Karena pas satu jiwa kita bunuh, satu jiwa kita sakiti, maka Tuhan tidak akan terima. Maka segeralah berhenti. Apalagi memviralkan berita seperti itu, jangan dibuka lagi. Itu tidak pantas, bukan untuk tidak dicontoh, bukan itu pelajaran, tetapi membuat Allah semakin memberikan sebuah contoh-contoh yang lebih dari itu. Sekarang kita sudah tahu, kadangkala kita itu diberi sakit, ada stroke, kolesterol darah tinggi, itu bukan efek apa? Ya efek yang kita makan dan psiko kita sendiri dalam antara menyikapi jiwa dan keinginan hati. Kerasnya otak untuk menghidupkan kemauan daripada nafsu, tetapi tidak diberikan
setir atau dikendalikan oleh hati yang bersih, maka akan terjadi sebuah kegilaan yang merajalela. Oleh karena ibu atau perempuan siapapun, ingatlah bahwa Anda adalah madrasatul aulad, tempat mendidiknya para putra-putri Anda atau putra-putri siapapun. Kalau kita seorang bapak atau siapa saja menjadi bapak, ingatlah Anda adalah sumber dari segala sesuatu yang membuat rusaknya keluarga. Jika Anda tidak bisa mendidik keluarga sebagai kepala rumah tangga dan kepala keluarga, maka jangan harap bangsa manusia akan baik. Ingatlah bahwa Anda adalah anak dari orang tua dan Anda adalah ayah dari mereka. Ingatlah Anda, wahai ibu, adalah putri-putri dari ibu Anda. Dan ingat bahwa anak Anda adalah putri Anda sendiri yang suatu hari akan melanjutkan generasi bangsa manusia yang Anda butuhkan di kemudian hari, di saat Anda sudah menuai ketuaan. Kalau Anda diberi panjang umur sampai tua, pasti disalahkan. Dan mungkin Anda akan merasa bersalah. Tidak boleh. Tidak boleh merasa bersalah. Ya jawabannya itulah jawabannya. Sebenarnya hukum karma itu tidak ada di Islam, tetapi wujud. Kalau Anda pernah memukul anak kecil itu, menyiksa anak kecil itu, suatu hari anak-anak Anda akan disiksa oleh mereka-mereka yang lain yang sesama senasib. Bahkan Anda sendiri akan disengsarakan di alam yang kedua setelah alam dunia ini. Ingatlah, perjalanan masih panjang, bertobatlah dan bertobatlah. Wassalamualaikum.